Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue di sisi lain. Hari ini, kita bakal nyelam ke dalam misteri sungai-sungai di seluruh dunia. Sungai sering kita anggap biasa, tapi ternyata nyimpen fenomena aneh dan gokil. Dari sungai merah darah sampai yang mendidih tanpa api. Setelah nonton ini, cara kalian mandang sungai bakal berubah total. Langsung aja, kita masuk ke fenomena aneh pertama. Let's go! Fenomena pertama ini bener-bener kayak adegan dari film horor, guys. Bayangin aja, ada sungai yang airnya merah pekat, seolah-olah mengalirkan darah di tengah alam liar. Kedengarannya serem banget kan? Tapi ini bukan efek CGI atau hasil editan komputer, melainkan sungai nyata yang ada di dunia kita. Namanya Sungai Rio Tinto, terletak di Spanyol, bagian selatan. Dari atas, sungai ini tampak seperti luka raksasa yang membelah bumi. Warnanya merah menyala, dan sangat kontras dengan lanskap sekitarnya. Banyak orang yang pertama kali melihatnya pasti mengira ini hasil polusi atau bencana lingkungan. Padahal fenomena ini sudah terjadi selama ribuan tahun. Ini bukan editan guys, tapi fenomena alam yang benar-benar nyata. Bahkan, para ilmuwan dan fotografer dari seluruh dunia datang ke sini hanya untuk membuktikan sendiri keunikan sungai ini. Warna merahnya yang intens bikin siapapun yang melihatnya langsung terpukau dan penasaran. Nah, penyebab utama warna merah darah ini adalah tingkat keasaman air yang sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang ekstrem. Selain itu, airnya juga mengandung logam berat seperti besi, tembaga, dan seng dalam jumlah besar. Kombinasi ini bikin airnya nggak cuma berwarna aneh, tapi juga berbahaya kalau diminum atau disentuh terlalu lama. Proses kimia yang terjadi di sini juga menarik banget. Besi yang terlarut di air mengalami oksidasi, alias berkarat, sehingga menghasilkan warna merah karat yang sangat pekat. Proses ini mirip banget sama karat di besi rumah, tapi skalanya jauh lebih besar dan dramatis. Yang lebih keren lagi, di lingkungan ekstrem seperti ini, ternyata masih ada kehidupan. Ada mikroorganisme kemosintetik yang bisa bertahan hidup di air super asam dan penuh logam berat. Mereka memakan mineral sulfida dan menghasilkan energi tanpa bantuan cahaya matahari. Ilmuwan sampai heran, kok bisa ada makhluk hidup di tempat sekeras ini? Sungai Rio Tinto ini juga punya sejarah panjang loh. Sejak zaman Romawi kuno, daerah sekitar sungai ini sudah jadi lokasi penambangan logam. Sisa-sisa tambang kuno dan alat berat zaman dulu masih bisa ditemukan di sekitar sungai, menambah aura misterius dan bersejarah di tempat ini. Karena kondisi ekstremnya, NASA sampai tertarik banget buat meneliti Rio Tinto. Mereka menganggap sungai ini sebagai laboratorium alam yang mirip dengan permukaan Mars. Para ilmuwan berharap bisa belajar tentang kemungkinan adanya kehidupan di planet lain dengan mempelajari mikroba yang hidup di sini. Sungai ini bukan cuma aneh dan unik, tapi juga jadi kunci penting dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Penelitian di Rio Tinto membantu para ilmuwan memahami bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang sangat keras, seperti yang mungkin ada di Mars atau planet lain. Baru fenomena pertama aja udah bikin kita melongo, kan? Sungai merah darah di Spanyol ini benar-benar bukti betapa aneh dan menakjubkannya alam. Siap-siap, karena fenomena berikutnya nggak kalah bikin merinding. Sekarang, kita akan menjelajah ke jantung hutan Amazon, tepatnya di Peru. Tempat tersembunyinya salah satu fenomena alam paling aneh dan misterius di dunia. Bayangkan, di tengah lebatnya hutan tropis yang penuh kehidupan, ada sebuah sungai yang airnya benar-benar mendidih, seolah-olah ada panci raksasa di bawah tanah. Sungai ini bernama Sungai Timpishka, yang dalam bahasa lokal berarti direbus dengan panas matahari. Tapi, panasnya bukan main-main. Air di sungai ini benar-benar mendidih, dan uap panasnya bisa terlihat dari kejauhan, membentuk kabut misterius di atas permukaan air. Suhu air di Sungai Timpishka bisa mencapai 93 derajat Celcius, hanya sedikit di bawah titik didih air murni. Bayangkan, air sungai yang biasanya sejuk dan menyegarkan, di sini justru bisa membuat kulit melepuh hanya dalam hitungan detik. Saking panasnya, jika ada hewan atau bahkan manusia yang tidak sengaja jatuh ke dalamnya, mereka bisa benar-benar matang seperti direbus. Banyak cerita dari penduduk lokal tentang hewan-hewan yang malang, terjebak, dan akhirnya tewas karena suhu ekstrem sungai ini. Panjang sungai ini sekitar 6,4 km, membelah hutan Amazon dengan aliran air panasnya. Ini bukan sekadar kolam air panas kecil seperti yang biasa kita temui di pegunungan, melainkan sungai besar yang mengalir dengan suhu luar biasa tinggi.
Yang membuat para ilmuwan bingung, sungai ini terletak sangat jauh dari gunung berapi aktif terdekat, bahkan ratusan kilometer jauhnya. Biasanya, air panas alami berasal dari aktivitas vulkanik, tapi di sini tidak ada gunung berapi di sekitar. Salah satu teori menyebutkan bahwa panas sungai ini berasal dari sistem retakan di kerak bumi. Air hujan yang meresap ke dalam tanah masuk ke celah-celah batuan, lalu dipanaskan oleh panas bumi yang keluar melalui retakan tersebut. Setelah dipanaskan jauh di bawah permukaan, air ini kemudian naik kembali ke atas sebagai mata air panas, membentuk sungai mendidih yang unik ini. Proses alami ini menciptakan fenomena yang sangat langka di dunia. Bagi suku Ashaninka, sungai Shanai Timpishka bukan hanya keajaiban alam, tapi juga tempat yang sangat sakral. Mereka percaya sungai ini adalah rumah bagi roh-roh kuat dan sering menggunakannya untuk upacara dan ritual tradisional yang diwariskan turun-temurun. Penemuan sungai mendidih ini menjadi pengingat bahwa hutan Amazon masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Para peneliti dan penjelajah dari seluruh dunia datang ke sini, terpesona oleh keunikan dan misteri yang menyelimuti sungai ini. Bayangkan, di tengah hutan yang lebat dan liar, ada sungai yang mengeluarkan uap panas setiap saat, menciptakan suasana magis dan menegangkan. Setiap sudutnya menyimpan cerita dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Fenomena ini adalah bukti nyata bahwa planet kita masih penuh dengan kejutan dan misteri. Siapa tahu, masih ada keajaiban lain yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan Amazon, menunggu untuk ditemukan oleh generasi berikutnya. Fenomena ketiga ini benar-benar membuat kita mempertanyakan kembali apa yang kita tahu tentang warna air sungai. Biasanya, sungai identik dengan warna coklat keruh atau biru kehijauan. Tapi di Kolombia, ada satu sungai yang tampil beda dan sangat menakjubkan. Sungai ini bernama Caño Cristales, yang juga dikenal sebagai Sungai Pelangi. Terletak di Taman Nasional Serranía de la Macarena, sungai ini sering disebut sebagai sungai terindah di dunia karena keunikan warnanya yang luar biasa. Caño Cristales bisa menampilkan 5 warna utama sekaligus, kuning, hijau, biru, hitam, dan merah, yang berpadu membentuk pemandangan seperti lukisan alam. Warna-warna ini tidak muncul dari polusi atau limbah, melainkan dari proses alami yang sangat langka. Rahasia di balik keajaiban warna ini adalah tanaman air bernama Macarenia clavigera. Tanaman ini tumbuh subur di dasar sungai dan berubah warna tergantung pada intensitas cahaya matahari, suhu air, dan kondisi lingkungan sekitar. Setiap kali sinar matahari menembus permukaan air, warna sungai bisa berubah-ubah, menciptakan efek visual yang memukau. Kadang-kadang, sungai tampak merah menyala, kadang kuning keemasan, atau bahkan biru kehijauan, tergantung waktu dan cuaca. Fenomena luar biasa ini hanya bisa disaksikan antara bulan Juli hingga November, saat kondisi air dan cahaya benar-benar ideal untuk pertumbuhan Macarenia clavigera. Di luar musim itu, sungai akan tampak biasa saja, tanpa warna-warna mencolok. Selain Macarenia clavigera, warna-warna lain juga muncul dari alga, lumut, dan bayangan bebatuan di dasar sungai. Semua unsur ini berpadu menciptakan harmoni warna yang tidak bisa ditemukan di sungai manapun di dunia. Dulu, kawasan ini sempat tertutup untuk umum karena konflik bersenjata di Kolombia. Namun sekarang, Caño Cristales telah menjadi destinasi wisata alam yang sangat populer, menarik ribuan wisatawan dari seluruh dunia yang ingin menyaksikan keajaiban ini secara langsung. Untuk menjaga kelestarian ekosistemnya, pemerintah Kolombia menerapkan aturan yang sangat ketat. Wisatawan dilarang menggunakan tabir surya, lotion, atau bahan kimia apapun yang bisa mencemari air dan merusak tanaman air di sungai ini. Caño Cristales bukanlah sungai yang tercemar, melainkan ekosistem hidup yang menghasilkan karya seni alam luar biasa. Sungai ini adalah bukti betapa menakjubkannya alam jika kita mampu menjaga dan menghargainya. Keindahan dan keunikan Caño Cristales mengingatkan kita bahwa bumi masih menyimpan banyak misteri dan keajaiban yang menunggu untuk dijaga dan dinikmati. Berikutnya, fenomena luar biasa di Venezuela, Relampago del Catatumbo. Badai petir ini terjadi hampir setiap malam, sampai 300 malam setahun. Kilatan petirnya bisa sampai 28 kali per menit, berlangsung berjam-jam. Tempat ini jadi mercusuar Maracaibo, navigasi alami pelaut. Topografi unik dan gas metana jadi penyebabnya. Gas metana bikin udara lebih konduktif, memicu petir intens. Kilatan petir bisa dilihat dari 400 km tanpa suara guntur.
Ini generator ozon troposferik terbesar di planet ini. Tahun 2010, petir berhenti beberapa bulan karena kekeringan. Ini nunjukin betapa kompleksnya keseimbangan alam. Fenomena kelima ini kayak karya seni dari alien, guys. Di Sungai Beku, ada lingkaran es raksasa yang berputar pelan. Ini fenomena alam ice disk, langka dan muncul di negara dingin. Di Sungai Presumpscot, Maine, ada piringan es 100 meter. Arus sungai menciptakan pusaran air eddy, mengikis es jadi lingkaran. Air dingin dan padat tenggelam, air hangat naik, memutar piringan. Piringan es ini bisa bertahan berhari-hari selama suhu dingin. Ini contoh fisika fluida, suhu, dan arus menciptakan geometri indah. Terakhir, fenomena epik antara sungai dan laut, tidal bore. Gelombang laut masuk sungai, bergerak melawan arus. Di Amazon, Brasil, ada Pororoca, tidal bore paling kuat. Gelombang bisa setinggi 4 meter, kecepatan 25 km/jam. Fenomena ini terjadi saat pasang purnama atau bulan baru. Peselancar dari seluruh dunia datang menaklukkan gelombang ini. Surfing di sungai, melawan arus, tantangan ekstrem. Tidal bore juga ada di Cina, Inggris, dan Indonesia. Ini pertunjukan kekuatan alam yang luar biasa. Gimana guys? Fenomena-fenomena tadi gila banget kan? Dunia ini jauh lebih aneh dan keren dari yang kita kira. Dari ke-6 fenomena tadi, mana yang paling gokil menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi buat video keren selanjutnya. Terima kasih udah nonton.